Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Hairunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi akikah. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam konteks agama Islam, merujuk pada penyembelihan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kelahiran anak. Selanjutnya, prosesi akikah. Yang pertama ada waktu pelaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi yang digadaikan oleh akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 lalu dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat An-Nasai. Yang kedua, syarat memilih hewan untuk akikah. Syarat yang pertama yaitu kambing atau domba berumur minimal 1 tahun. Yang kedua, kambing atau domba harus dalam keadaan sehat atau tidak cacat. Yang terakhir, kambing atau domba tidak sedang mengandung. Yang ketiga, dari hadis diriwayatkan, siapa yang dari kalian yang suka menyembelih atas kelahiran anak, maka lakukanlah. Anak laki-laki 2 ekor dengan cukup syarat, anak perempuan 1 ekor. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Yang keempat, mempersiapkan nama saat pelaksanaan akikah. Dan yang terakhir, mencukur rambut ketika akikah. Yang ketiga, ada analisis fungsi pada tradisi akikah. Dalam tradisi akikah, tentu saja terdapat fungsi dan makna yang terkandung baik pada prosesi maupun pemilihan barang yang dibutuhkan dalam upacaranya. Yang pertama, mengapa saat pelaksanaan akikah mesti di hari ke-7 atau hari ke-14 atau ke hari 21? Nah, salah satu dasarnya adalah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa sebaiknya akikah dilakukan pada hari ke-7. Namun jika belum bisa dilaksanakan pada hari itu, maka boleh dilakukan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Yang kedua, mengapa harus kambing atau domba yang disembelih? Secara logis, mengapa harus kambing atau domba yang disembelih? Karena domba atau kambing adalah hewan yang cocok untuk acara atau tradisi. Ini karena penyembelihannya tidak terlalu sulit dan harganya yang terjangkau, serta hewan ini memiliki ukuran yang cukup untuk dibagikan dagingnya ke saudara, kerabat, atau tetangga. Nah, yang ketiga, mengapa jika laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor? Karena ini berasal dari hadis Nabi, yaitu barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya, maka hendaknya ia menyembelih untuknya, untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, mengapa saat pembagian daging hasil penyembelihannya harus dalam keadaan matang atau sudah dimasak? Salah satu alasan utamanya adalah untuk mempermudah penerima. Jika dibagikan dengan keadaan daging masih mentah, maka daging penerima harus mengeluarkan biaya untuk pengolahannya. Selain itu, memberikan daging dalam bentuk makanan yang sudah siap saji juga mencerminkan kepedulian dan penghormatan kepada sesama. Yang kelima, mengapa saat prosesi anak harus dicukur rambutnya? Salah satu alasannya adalah karena sunnah Nabi. Secara logisnya, untuk membersihkan rambut bayi dari kotoran yang mungkin menempel sejak lahir. Dan yang keenam, mengapa saat prosesi cukur rambut menggunakan kelapa yang ditusuk oleh uang? Sebelum menggunakan kelapa, saat prosesi akikah menggunakan pohon pisang yang masih kecil. Namun, kemungkinan pohon pisang yang masih kecil itu sulit ditemukan dan lebih rumit jika dibawa. Pada akhirnya digantikan oleh kelapa. Sementara itu, uang yang ditusukkan ke kelapa memiliki makna sedekah dan harapan rezeki. Yang ketujuh, saat melakukan prosesi akikah, mengapa harus sudah mempersiapkan nama untuk sang anak? Secara umum, itu sudah dianjurkan oleh hadis Nabi. Namun secara logisnya pada zaman dahulu belum ada teknologi. Jadi ketika ada tradisi akikah, ibu dan ayah juga memberitahu nama sang anak selagi sedang berkumpul bersama keluarga, saudara, kerabat, dan tetangga terdekat. Selanjutnya, ada analisis nilai pada tradisi akikah. Secara spiritual, akikah menggambarkan ungkapan rasa syukur pada Allah atas karunia memiliki seorang anak. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai titipan yang perlu dilindungi dan diajarkan dengan baik. Dari aspek sosial, akikah memperkuat ikatan antara keluarga, kerabat, dan masyarakat. Daging yang dibagikan bukan hanya sebagai lambang kepedulian, tetapi juga menguatkan rasa kekeluargaan. Dari nilai ekonomi juga dapat diamati dalam pelaksanaan akikah. Kebiasaan ini menciptakan kesempatan bagi peternak, pedagang, serta penyedia layanan catering yang fokus pada pengolahan daging akikah.
Selanjutnya, saya juga telah mewawancarai narasumber terkait tradisi akikah. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tata cara tradisi akikah itu ada apa saja? Yang saya ketahui ya mengenai tradisi akikah itu apa aja, biasanya itu dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran atau hari keempat, hari ke nyembeli hewannya itu usianya itu minimal 1 tahun. Nah, biasanya kalau belinya itu 2 ekor, sedangkan kalau perempuan itu 1 ekor. Terus setelah disembeli, dagingnya biasanya ke saudara atau ke tetangga. Terus harus dalam keadaan daging yang sudah matang atau masakan gitu. Terus pada saat akikah itu ada juga prosesi cukur rambut dan menggunakan kelapa yang ditusuk pakai uang gitu. Terus setelah prosesi akikahnya selesai, itu lanjut ke pelapalan doa kayak pada Oke, baik. Pertanyaan kedua, apakah ada makna dari tradisi akikah? Kalau ada, boleh dijelasin nggak maknanya apa saja? makna dari akikah ya ini sih nilai-nilai agama. Terus salah satu tujuan utamanya sih ya pasti menunjukkan rasa terima kasih, terus juga memperkuat hubungan antar manusia sama Allah gitu ya, sama Tuhannya. Terus juga melalui akikah ini tuh bentuk korban sama perhatian orang lain gitu. Dalam tradisi ini tuh beberapa daging akikah biasanya didistribusikan sama tetangga gitu, dan beberapa disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan, jadi sebagai rasa syukur gitu loh atas kurang lebih kayak begitu. Pertanyaan ketiga, tujuan dari tradisi akikah itu apa ya, Kak? Tujuannya dari tradisi akikah menjalankan sunnah Rasul, terus menunjukkan rasa syukur kita itu tadi atas kelahiran, mendoakannya, terus melindungi anak dari hal-hal yang buruk kalau secara tradisinya gitu, menghilangkan kotoran dan penyakit, meningkatkan ibadah, memberi syafaat kepada orang tua, juga mempererat persaudaraan. Tuh. Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak ya sudah membantu saya. Maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Berikut ada lampiran dokumentasi dari tradisi akikah.